Kita sebagai manusia ini aneh. Kenapa saya katakan aneh? Ini rata-rata jamaah sudah menikah. Dahulunya sebelum kita menikah, setiap kali kita menghadiri acara pernikahan, selalu terbayang di benak kita, nanti pernikahan kita akan seperti apa. Tapi saat kita menghadiri acara pemakaman, pernahkah terfikir di dalam benak kita, nanti kita akan wafat dalam keadaan? Itu jarang terfikir. Hanya terfikir, wah nanti kalau saya menikah pakai ini, mahliganya ini, undangannya ini, menu prasmanannya ini, segala macam lah. Terbayang kita akan menikah seperti apa karena melihat orang lain menikah. Tapi pernahkah kita saat melihat orang lain meninggal dan kita terfikir bahwa meninggalnya kita nanti akan seperti apa? Kita ikhtiarkan bersama. Maka dikumpulkan melalui hadis Nabi dan firman Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji beberapa ikhtiar yang bisa kita upayakan agar kita wafat dalam keadaan husnul. Ikhtiarnya yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqomah dalam melakukan kebaikan sekecil apapun kebaikannya. Misal, Ustadz, saya setiap kali selesai sholat fardu, saya selalu menutupnya dengan sholat sunnah. Istiqomah. Ustadz, setiap kali saya sebelum berangkat kerja, saya mengawalinya dengan sholat duha. Istiqomah. Ustadz, saya berusaha dimanapun, kapanpun menjaga sholat tepat waktu. Istiqomah. Ustadz, sesibuk apapun saya selalu luangkan waktu baca Quran. Istiqomah. Ustadz, di setiap Jumat saya bersedekah ke Jumat Berkah atau ke panitia sedekah Jumat. Istiqomah. Sekecil apapun kebaikannya. Pak Ustadz, selepas saya sholat subuh terbiasa saya membaca surah Al-Waqi'ah. Istiqomah. Ustadz, setiap kali hari Jumat saya membaca Al-Kahfi. Setiap saya malam Jumat membaca surah Yasin. Istiqomah. Kenapa mesti istiqomah kata Nabi? Karena kita akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan kita. Tidak jarang kita melihat dalam pemberitaan di media sosial ada orang yang wafat dalam keadaan sholat. Ada? Ada. Ada orang yang sholat saat mengumandangkan adzan. Ada. Ada orang yang sholat saat membaca sholawat. Ada. Karena memang itu yang jadi kebiasaannya. Ada orang yang wafat dalam keadaan membaca Al-Quran. Karena itu kebiasaannya. Ada orang yang wafat saat sedang berpuasa. Karena itu kebiasaannya. Yang menjadi PR untuk kita adalah apa yang menjadi kebiasaan kita. Syukur kalau kita terbiasa melakukan amal baik yang harapannya dengan itu Allah wafatkan. Yang paling mengerikan, kalau justru yang menjadi kebiasaan kita adalah kemaksiatan. Maka na'udzubillah, dengan itu juga nantinya Allah akan mewafatkan kita. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekecil apapun kebaikan, istiqomahkan. Dan sekecil apapun keburukan, tinggalkan. Karena tidak sedikit juga kita melihat dalam lingkungan kita orang yang wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Karena Allah cabut nyawanya pada saat dia melakukan kemungkaran-kemungkaran. Pada saat dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan khawatir itu adalah kita. Karena tidak ada jaminan siapa di antara kita yang wafat dalam keadaan baik atau wafat dalam keadaan yang tidak baik.